Gadis berlutut di depan pria. Dia memakaikan gelang bundak. Bagi apapun pria memerintah, dia harus menjawab. Ya, pemilik. Saat dia memerintah, dia harus berhenti dan melepaskan baju. Lalu mengangkat tangan. Kalau melawan akan dipukul. Setiap hari dia dikunci di bawah tempat tidur. Dan di dalam peti ini. Makan dan minum di sana juga. Hanya perlu keluar untuk bekerja. Dia bundak rumah ini. Dia mengalami 7 tahun. Dengan kehidupan seperti ini. 7 tahun yang lalu. Colleen, seorang gadis berumur 20 tahun. Sedang ke sana. Tapi selalu ditolak. Sampai saat menemui mobil ini. Sepasangan di mobil putih. Mengizinkan dia naik. Di jalan, dia menunjuk lubang di depan. Dan ingin memfoto. Dia berjanji tidak biar Colleen lewat perjalanannya. Dia harus setuju. Lalu mobil meninggalkan jalan utama. Ke hutan yang jauh. Baru turun. Dia meletakkan pisau di leher Colleen. Dan minta dia tidak mengobrol. Lalu dia menutupi Colleen. Lalu mengikatnya di mobil. Kepala Colleen juga ditentukan. Mobil kembali pada malam hari. Colleen diantar ke ruang bawah. Dia melepaskan pakaiannya. Lalu menyaksikan istrinya. Dia memukul Colleen. Setelah melepaskan kemarahannya, dia dikunci di dalam kotak itu. Hari berikutnya, Cameron membawa toilet mini. Dan biar Colleen minum. Lalu minta dia buang kecil di depannya. Selanjutnya dipukul. Kemudian, Colleen terus dikunci dan dia menjadi bundak. Biar gadis itu patuh. Cameron sudah ada pikiran berbohong. Dia berkata kepada Colleen. Dia bekerja di perusahaan khusus menjual wanita. Dia sangat kuat. Orang-orang jatuh perusahaan ini sangat miskin. Kamu tinggal di rumahku untuk menjadi bundak. Akan lebih aman. Pada saat ini perusahaan sedang mengamati keluargamu. Kalau tidak jujur perusahaan akan menyakiti mereka. Colleen pikir itu nyata. Dia menandatangani untuk menjadi bundak. Jadi proses Colleen dari Cameron dimulai secara resmi. Memakaikan gelang untuk gadis. Jawaban dari dia bagi pemilik. Ya, pemilik. Saat dia memerintah. Dia harus bangkit dan melepaskan pakaiannya segera. Lalu mengangkat tangan ke atas. Seperti itu. Colleen menjadi pekerja gratis. Biar orang lain tidak menemukan. Cameron udah dipindahkan keluar kota. Sang istri melahir sebayi. Tempat tinggal Colleen diubah di bawah tempat tidur. Saat perlu, Cameron membuka papan biar dia keluar. Setelah menyelesaikan tugas dia akan kembali. Cameron sering berkata Colleen. Contohnya, siapapun ingin melarikan diri akan ditangkap. Dan tangan kakinya dipotong. Lalu lidah akan dipotong. Dia ingin mencegah Colleen melarikan diri. Saat dia udah patuh, Cameron memutuskan biar Colleen bekerja. Dia melepaskan gelang. Lalu ke hutan bersama untuk ambil kayu. 2 orang telah bertemu orang lain yang bekerja di sini. Cameron mengatakan bahwa mereka juga orang-orang perusahaan. Ini membuatnya tidak berani berbicara dan meminta bantuan. Tapi Colleen dengan cepat menemukan peluang sempurna untuk melarikan diri. Cameron secara tidak sengaja melukai kakinya saat memotong kayu bakar. Ia menatapnya. Lalu berbalik untuk melihat pintu keluar. Gadis itu diculik oleh pasangan untuk dijadikan budak. Colleen sedang berlutut untuk melayani tuannya. Setiap hari dia tinggal di kotak gelap ini. Hadapi ancamannya. Colleen tidak berani melarikan diri. Saat waktu keluar untuk memotong kayu bakar. Dia tidak sengaja melukai kakinya. Sekarang hanya tersisa 2.
Tentunya Cameron tidak akan mengejar Colleen dalam keadaan seperti itu. Dalam menghadapi peluang langka. Setelah ragu-ragu, Colleen menyerah. Dia melangkah maju untuk mengobati lukanya. Colleen sebenarnya dimanipulasi oleh Cameron. Dia takut dengan kebohongan perusahaan. Kembali ke rumah, Colleen terus membersihkan luka Cameron. Ambiguitas keduanya membuat sang istri cemburu. Dia mengusir Colleen. Sebenarnya Cameron masih meyakinkan istrinya. Biarkan Colleen bergabung dalam permainan berdua. Tetapi sang istri tidak setuju. Sampai hari ini dengan kata-kata manis Cameron. Istri tiba-tiba setuju. Cameron segera menarik Colleen dari tempat tidur. Dan siap menyatakan perang dengan harapan. Tapi baru setengah jalan. Akhirnya sang istri pun tak tahan. Dan bertengkar dengan Cameron. Kali ini Colleen keluar pada waktu yang berbeda. Hal ini menyebabkan dia bertemu dengan putri mereka secara tidak sengaja. Dia telah tumbuh dewasa. Ini membuat Colleen mengenalinya. Waktuku di penangkaran telah mencapai beberapa tahun. Untuk menghibur istrinya, Cameron memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga keluar untuk bersantai. Colleen terkunci sendirian di rumah. Masih di bawah tempat tidur itu. Dalam menghadapi kelaparan, dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Saat Cameron sampai di rumah, dia menemukan petinya rusak. Colleen juga hilang. Dia mungkin lolos dari mereka. Saat aku merasa bahagia untuk Colleen. Cameron memasuki kamar mandi dan menarik tirai. Colleen yang menggemaskan belum melarikan diri. Dia menjelaskan kepada Cameron bahwa saya kehabisan karena merasa haus. Setelah mendengar itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Cameron adalah seorang jenius cuci otak. Untuk Colleen saya hanya bisa mengatakan itu. Itu berbakat. Setelah acara ini, Cameron lebih mempercayai Colleen. Pada titik ini, bahkan jika dia melepaskannya, dia tidak akan berani. Jadi Cameron melonggarkan kewaspadaannya terhadap Colleen. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Akhirnya, mereka mesra satu sama lain dan meski ada keberatan dari sang istri. Seperti yang diharapkan. Saat ini, istri tambah parah. Yang mengejutkan Colleen adalah, perawatan bagi saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cameron juga memberinya kejutan besar. Dia menyetujui permintaan Colleen untuk pulang. Cameron berkata kepadanya, perusahaan setuju biar Colleen mengunjungi keluarganya. Mungkin dia udah hilang banyak usaha. Sebelum dia pulang, biar perusahaan percaya dia tidak melarikan diri. Colleen harus mengalami tatangan. Gadis ini dipenjara di dalam kotak selama 7 tahun. Dan harus merangkak keluar untuk melayani pemiliknya. Tiba-tiba suatu hari, pemilik membiarkannya pulang mengunjungi keluarganya. Tetapi harus lulus ujian. Untuk memastikan dia tidak akan lari, Cameron menyerahkan pistol berisi peluru kepada Colleen. Lalu minta dia memasukkan laras ke dalam mulutnya dan menarik pelatuknya. Apakah menurut Anda Colleen akan segera menembak Cameron? Jadi semuanya akan berakhir. Salah, tidak ada peluru di pistol. Ini adalah tantangan Cameron untuknya. Jika Colleen mengarahkan pistol ke arahnya, jalan pulang akan dalam bahaya. Colleen lalu kembali ke rumahnya. Sebelum masuk, Cameron memperingatkannya. Orang-orang perusahaan telah mengepung tempat ini. Jadi Colleen harap bertindak hati-hati. Keluarga sangat senang bertemu dengannya lagi. Mereka terus mengira gadis ini telah meninggalkan dunia. Cameron menggunakan alasan untuk ada urusan mendesak dan pergi duluan. Menanggapi pertanyaan keluarga, Colleen tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang membantu Cameron bersembunyi. Dia bilang dia naksir Cameron. Dan bepergian bersamanya. Colleen tidak sempat menelepon ke rumah. Dengan alasan yang bagus. Padahal anggota keluarga tidak percaya sepenuhnya. Tetapi Colleen tidak mengungkapkan celah apapun. Tentang aku diculik. Keesokan harinya Cameron datang menjemput Colleen kembali. Sebelum berangkat, keduanya meninggalkan foto.
Percayakah? Coleen diculik selama 7 tahun. Selama waktu itu, dia udah pulang 1 kali. Tapi Coleen masih kembali di samping penculik. Ternyata, pada saat ini, apakah sulit baginya untuk mengetahui bahwa dia benar-benar takut diancam? Atau Coleen menjadi bergantung secara emosional pada Cameron? Bagaimanapun, dia juga kembali. Sang istri kecewa sekali. Dia diam-diam setuju tindakan dari suaminya. Dan tak disangka posisinya berbahaya. Jadi dia mengemasi tasnya dan membawa putrinya pergi. Cameron sangat tertekan tentang hal ini. Saat Coleen menghiburnya, dia melampiaskan amarahnya padanya. Dan teriakan perintah itu. Cameron menarik Coleen keluar ruangan. Dan terkunci di ruang bawah tanah di gudang. Saat belum menjadi pemiliknya, Coleen telah kembali ke kehidupan penjara seperti biasanya. Istri sedang berada di gereja saat ini. Dan menyesali perbuatanku. Dia juga tidak mengerti. Itu karena dia menyesali perbuatannya. Atau suaminya menelantarkannya. Apapun penyebabnya. Dia masih pulang. Dan lepaskan Coleen. Istri berkata padanya. Dahulu kala, ada seorang gadis yang didewakan sebelum Coleen. Dia juga tidak mendengarkan. Cameron membunuhnya. Istri juga ikut serta dalam penguburan. Istri mengantarkan Coleen ke halte bus. Dan suruh dia berangkat dari sini dengan bus. Tapi Coleen masih ragu-ragu. Jika Anda keluar dari sini, apa yang akan dia lakukan saat perusahaan mengejarnya? Istri memberitahu Coleen bahwa tidak ada teman. Itu adalah kebohongan Cameron yang mencegahnya melarikan diri. Setelah mengetahui kebenarannya, wajah Coleen menjadi bingung. Dia telah dipenjara selama 7 tahun. Coleen juga memberikan banyak peluang untuk melarikan diri. Tetapi pada akhirnya itu semua hanya penipuan. Dia membuka pintu mobil dan naik bus. Akhirnya kehidupan di penjara selama 7 tahun telah berakhir. Coleen telah dikembalikan ke keluarga.